Katanya singa melempar anaknya ke tebing dan hanya membesarkan yang kuat memanjat kembali ke atas. Pertama, itu nggak benar dan gak relevan sama topik yang gue bawakan. Tapi itu membuat pembukaan yang sangat baik. Selamat siang, kelas One Speak. Saya Jono Asmana dan saya akan menjadi host/MC kalian untuk presentasi 30 menit ke depan ini. Di sini saya akan membawakan topik-topik yang menarik dan juga pembicara-pembicara yang juga tidak kalah menarik. Tenang saja, kalian juga penasaran, saya juga penasaran. Kita tunggu saja. Nah, sebelum kita mulai itu, saya ingin memberitahukan kepada kalian topik yang akan pembicara-pembicara ini bawakan. Topiknya berjudul transisi masa SMA dan ke kuliah. Pembicara yang pertama ini adalah orang yang tampan, orang yang sangat terampil, orang yang cerdas dan berpengalaman. Dia ini adalah teman saya sendiri. Kalian penasaran? 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 Oke, gak apa-apa. Tanpa tunggu lebih lama lagi, mari saya sambut Eldia Zaka Maisa. Selamat sore semuanya. Sore. Oke, bagus. Sudah semangat kayaknya ya. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Eldia Zaka Maisa, biasa dipanggil El. Aku dari jurusan Strategi Communication 2021 dan di sini aku pengen sharing sedikit nih tentang transisi dari masa-masa SMA ke perkuliahan. Nah, sebelumnya for your information ya, aku itu lulusan SMA boarding school atau mungkin kita nyebutnya pondok pesantren. Mungkin itu agak kurang familiar di kuping kita ya, terutama di kampus swasta seperti UMN ini. Nah, di boarding school itu kita ketemu teman setiap hari, itu lagi. Kita bahkan hampir nggak pernah ketemu orang-orang baru di dalam pondok. Kenapa? Karena akses keluar masuk untuk santri ataupun untuk pengunjung itu benar-benar dijaga ketat. Ditambah lagi kita di dalam asrama itu kita nggak boleh menggunakan alat komunikasi seperti handphone ataupun laptop. Jadi kita benar-benar kalau bisa dibilang sekarang mirip-mirip kayak lagi diisolasi lah gitu ya. Nah, aku selama 6 tahun itu berada di pondok pesantren dan setelah lulus pun nggak langsung kuliah. Kenapa? Sempet gap year 2 tahun, itu pun karena beberapa permasalahan. Nah, kalau kita pikir-pikir, waktu saya di pondok pesantren itu untuk bersosialisasi itu sangat susah, apalagi latihan untuk bertemu orang baru, berbicara dengan orang-orang yang belum kenal. Ditambah lagi setelah itu selama 2 tahun saya juga sangat susah untuk berkomunikasi atau bersosialisasi dengan orang baru karena belum masuk ke jenjang pendidikan perkuliahan. Nah, setelah itu saat masuk di perkuliahan nggak bisa langsung ketemu orang secara langsung. Kenapa? Ada pandemi. Selama berapa lama? 1 tahun, 2 semester. Kalau dihitung-hitung artinya aku nggak bersosialisasi dengan orang baru itu 6 tahun mondok, 2 tahun gap year, ditambah 1 tahun online kuliah. Tentunya semua ini kalau dikumpulkan itu jadi masalah yang besar. Tapi saat masuk ke perkuliahan, aku nggak mau masalah itu jadi beban, hanya sekedar jadi beban. Tapi aku pengen mengubah itu menjadi challenge. Gimana? Permasalahan itu aku jadikan sebuah problem yang harus di-solve. Nah, saat aku masuk ke perkuliahan pun tentunya nggak bisa ujuk-ujuk langsung ngobrol sama orang baru, langsung ketemu dosen baru, langsung ketemu teman baru di kelas, karena sudah lama banget nggak berlatih untuk bersosialisasi. Akhirnya apa? Di awal-awal perkuliahan aku lebih sering untuk menghabiskan waktu di perpustakaan untuk mengerjakan tugas ataupun menghabiskan waktu dengan hal-hal lainnya. Nah, setelah itu tentunya kita harus selalu untuk menambah skill bersosialisasi kita. Jadi aku pun terus menambahkan pertemanan-pertemanan baru dari kelas-kelas, dari organisasi ataupun dari UKM. Ditambah lagi aku memilih dari beberapa teman itu yang menjadi sahabat aku. Nah, mungkin kalau kita pikir
apa sih bedanya persahabatan sama pertemanan? Kita boleh nggak sih bersahabat ke semua orang? Boleh nggak sih kita berteman dengan semua orang? Nah, prinsip yang aku pegang dari dulu adalah teman itu kita nggak boleh pilih-pilih. Semua orang, dari dia yang baik, dari yang jahat, yang rajin, yang males-malesan, semuanya kita jadikan teman. Kenapa? Kita bisa belajar dari mereka semua. Tetapi untuk sahabat kita nggak bisa asal pilih. Karena sahabat itu menjadi teman diskusi kita. Sahabat itu menjadi teman kita bertukar opini. Sahabat itu menjadi teman kita untuk membenarkan atau menyalahkan pendapat-pendapat yang kita dapat dari orang lain. Nah, maka dari itu sebelum saya tutup, saya memiliki satu quote yang saya dapat dari seorang puitis dari Arab. Nah, saya akan menyebutkannya dalam bahasa Arab. Setelah saya sebutkan, saya minta semuanya bilang artinya, oke? Bisa dibantu? Oke. Jadi quotes-nya berbunyi, Kulli man tu'ashiru, aqulu laka man anta. Bukan apaan tuh ya, artinya. Oke, bilang saya lagi ya. Kulli man tu'ashiru, aqulu laka man anta. Artinya, katakanlah kepadaku dengan siapa kalian bergaul, maka aku akan mengatakan kepadamu siapa dirimu. Sekian data singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Kak Elvia. Ya, gimana tadi puisi gimana? Ya, aduh, saya nggak bisa bahasa Arab, nggak apa-apa. Tadi ngomongin tentang cari teman sebanyak-banyaknya. Nah, saya mau gimana? Kak Elvia sendiri kan suruh bilang cari teman sebanyak-banyaknya. Kak Elvia sekarang temannya ada berapa nih? Banyak, dari Banyak. semua kelas dari semester 1 sampai sekarang teman-teman. Oh, oke. Nah, oke. Tadi itu Kak Elvia. Saya akan memanggil lagi satu pembicara yang gak kalah menarik, gak kalah keren. Dia berdiri 100 mm. Beratnya 2 kali 5 bagi 2 pangkat 2. Gak tau. Dari sisi kiri, mari kita sambut Vinka. Terima kasih Koko Ganteng ya yang sudah memanggil saya di sini sebagai sambutan. Jadi saya di sini sebelumnya halo semuanya. Selamat sore dan terima kasih untuk para audiens yang sudah hadir di ruangan ini. Sebelum memulai topik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya, agar kalian bisa bertemu dengan saya bukan sekedar hello doang, melainkan memanggil nama saya setelah kata halo. Perkenalkan, nama saya Vinka Kristi Zeni dari Prodi Strategi Communication angkatan 2021. Yang dimana kalau misalkan saya berkuliah dari awal sampai sekarang, saya sudah memasuki semester 3. Jadi di sini saya pertama-tama ingin bertanya kepada teman-teman, apakah kalian masih kangen masa-masa SMA? Kalau kangen boleh jempol tangannya diangkat. Kalau nggak kangen ya udah jempol kakinya aja diangkat. Oke. Di sini saya melihat banyak yang kangen ya masa-masa SMA. Saya juga merasa masa SMA adalah masa yang paling berkesan untuk saya, yang dimana kita masih belum memiliki banyak beban pikirannya. Kita masih merasa kayak nongkrong aja lah, atau cuma sekedar tidur, makan, bermain dan lain-lainnya. Dari tadi saya menyinggung tentang masa-masa SMA. Saat ini saya akan membawa sebuah topik tentang penyesuaian diri saya dari anak sekolah menjadi anak kuliahan. Dulu saya adalah anak yang mungkin lebih aktif dan juga sering banget ikut kegiatan organisasi seperti OSIS, Remuna, serta dipilih untuk menjadi dokumentasi selama 3 angkatan. Namun setelah masuk ke perkuliahan, saya merasa jiwa saya untuk ikut aktif itu juga udah gak ada karena pertemanannya sedikit ya. Terus saya juga merasa kalau nggak ada teman juga jadi malas ikut organisasi. Disebabkan juga karena faktor utamanya saya gara-gara ada pandemi selama 1 tahun ini kita nggak pernah ketemu karena secara tatap muka ya, kita selalu daring dan lain-lainnya. Saya sendiri juga orangnya yang sulit untuk berteman secara online. Saya juga tidak tahu bagaimana sifat aslinya mereka kalau sekedar hanya chat saja.
saya lebih baik untuk bertatap muka karena saya tahu kalau misalkan bertatap muka orang tersebut apakah mereka menyukai saya, berteman dengan saya apakah nyaman atau tidaknya. Lalu selama 1 tahun berlangsung, pandemi sudah mulai menurun, akhirnya kita mengadakan perkuliahan secara offline ya, yang dimana saya membalas dendam untuk untuk menjadi menambahkan sebuah pertemanan yang lebih banyak lagi dan lebih semangat lagi untuk ikut organisasi. Nah, pastinya kalau misalkan offline kayak ini pasti memiliki culture shock yang dimana saya waktu semasa SMA masih dibimbing sama guru-guru sama yang lainnya kan, misalnya kayak meningkatkan tugasnya, terus masih dimarah-marahin kalau misalkan tugas-tugasnya belum kelar dan lainnya ya. Tetapi pas di kuliahan tuh kita malah menjadi lebih mandiri, lebih apa-apa tuh sendiri, dan kita tuh harus mengetahui sendiri lah pokoknya. Jadi jika kamu menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidupmu, kamu harus melakukan sesuai yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Mungkin itu sekian dari pidato saya, kurang lebihnya mohon maaf. Itu dia, Vinka, Kristi. Gimana? Masih semangat gak semuanya? Masih. Masa sih? Coba dulu sore. Masih semangat gak? Masih. Oke. Apa. Nih, pembicara yang terakhir, pembicara yang ketiga itu adalah pembicara yang sangat fashionable, trendy, gak kalah zaman dan sangat-sangat modern lah bilangnya. Gimana ya? Ngomongnya kayak anak-anak yang Gen Z ya? Gak tau sih. Gak apa-apa. Mari kita sambut sekarang Tessa Marisa. Makasih kok. Halo semuanya, apa kabar? Sekarang aku pengen bahas tentang pergaulan dari masa sekolah ke masa kuliah nih. Kira-kira teman-teman pada ngalamin kan perubahan dari masa SMA ke kuliah gitu. Nah, itu dengan aku itu perubahan dari masa SMA ke kuliahnya tuh sangat-sangat drastis. Kayak mungkin karena faktor dari tempat tinggal kali ya. Dulu tuh tempat tinggal aku ke sekolah SMA tuh deket banget, sedangkan dari tempat tinggal aku ke perkuliahan tuh jauh banget gitu. Dan ada bedanya tadi sama tentang topiknya L tadi, tentang adaptasi. Jadi tuh adaptasi aku juga di kuliah ini tuh kayak sangat-sangat beda banget. Kayak aku tuh semakin introvert, kayak pokoknya beda banget deh dari SMA itu. Kayak langsung pulang. Kalau aku tuh di SMA dulu begitu pulang pasti nongki-nongki dulu sama kan kayak kalian semua gitu. Nah, tapi malah aku di kuliah ini jadinya kayak lebih ke introvert, terus nggak mau cari temen, pokoknya kayak bener-bener menutup diri lah gitu. Jadi kayak punya teman pun cuma say hello doang, kayak cuma hi gitu. Beda kalau di SMA. Kalau di SMA tuh aku malah kayak punya temen, terus bakalan itu aja temennya, bahkan sampai pulang dari sekolah pun itu, di luar sekolah pun itu terus sampai saat ini juga masih itu aja. Kalau di sekarang kan di kuliah kan kita punya temen bebas banyak kan, kayak di tiap mata kuliah pun beda. Jadi aku lebih kayak banyak gitu sih temennya. Terus juga interaksinya juga makin menurun sih kalau menurut aku ya. Mungkin teman-teman juga yang mau masuk dunia perkuliahan nih, kalau menurut aku kita belajar untuk berinteraksi, banyak beraktivitas. Jadi pas di dunia perkuliahan kayak nggak kaget gitu kalau temennya tuh beda-beda. Terus harus gimana sih caranya buat bandingin teman yang satu ke yang lainnya gitu. Jadi itu tuh menurut aku sulit juga ya, karena pasti milih-milih temen juga kayak bermasalah lah pokoknya. Kayak gimana caranya di kuliah ini kita harus ngerangkul semuanya, kayak nggak boleh kayak gue nggak mau teman sama dia, kan nggak bisa kan kalau di kuliah kan. Kalau menurut aku sih gitu. Ntar kan juga bakal ngerasain di dunia perkuliahan gimana caranya kalian harus belajar untuk berinteraksi ke semua orang, ke semua teman-teman kalian. Itu sih menurut aku. Jadi kalian harus banyak belajar untuk komunikasi. Mungkin aku juga lagi belajar juga untuk banyakin aktivitas, banyakin komunikasi ke teman-teman yang lain. Tapi aku juga berharap untuk teman-teman semua banyakin aktivitas
perkuliahan, jangan menutup diri, terus banyakin pergaulan biar kalian juga bisa belajar tentang banyak hal, gimana caranya untuk berdampak di hidup kalian. Itu aja sih dari aku. Terima kasih. Kak Esa Marisa ya? Ya, Kakak sama Marisa itu dulu introvert ya? iya. Oh, oke. Terus cara cari temennya gimana? Mungkin kayak cuma pertama kayak saya hello doang aja sekali. Oke. Oke, nah kita masih ada satu pembicara terakhir. Pembicaranya juga gak kalah keren dari yang sisa-sisanya. Dia orang yang sangat tekun, orang yang sangat pintar, orang yang sangat cerdik. Mari kita sambut William Aditya. Halo semuanya. Masih semangat gak nih? Coba. Halo semuanya. Gitu dong. Jadi selamat pagi semuanya. Selamat siang. Sorry. Perkenalkan, nama saya William Aditya dari jurusan Strakom angkatan 2021. Nah, begini teman-teman. Pada kali ini saya mau sharing cerita pengalaman saya waktu saya di SMA dan juga berdampak waktu saya kuliah juga, dan mungkin menjadi pelajaran saya untuk bisa menjadi kenangan tentunya, dan nilai-nilai apa yang diambil untuk saya beradaptasi juga di perkuliahan begitu. Nah, begini teman-teman, dulu itu saya itu tentunya sama teman-teman juga lebih di SMA itu lebih kayak zaman-zamannya akal-akal lah, atau bercanda bareng, bisa dibilang kerjasama bareng seperti itu, dan tentunya berbeda sekali di kuliah. Namun juga di sini saya ingin menceritakan pengalaman yang menurut saya itu gimana ya dibilang itu ada masalah sebuah isu, tetapi itu mungkin berkesan bagi saya. Jadi mungkin di sini teman-teman pasti punya pengalaman ya pas kenangan waktu masa SMA, ya kan? Ada yang senang, ada yang sedih. Dulu itu juga saya tuh mungkin kayak Tessa, saya juga tipikal yang orangnya introvert, tetapi bedanya saya itu mungkin itu sebuah label lah, di label sama teman-teman saya. Sebenarnya saya tidak introvert, karena kenapa? Saya orangnya sebenarnya tidak bisa kalau berinteraksi itu sendiri, ya bukan berinteraksi sih, pergi sendiri gitu, saya nggak bisa begitu. Jadi lebih seru bareng kelompok gitu. Nah, oke, mulai ke cerita. Jadi begini teman-teman. Dulu itu waktu zaman-zamannya COVID baru tahun 2019 ya. Nah, waktu itu saya itu di sekolah tuh ngadain acara study tour. Nah, waktu itu kan dapat pembagian tugas lah. Ibaratin kalau waktu masa sekolah tuh field trip ya. Waktu field trip dulu waktu itu saya ke Yogyakarta. Nah, ke Jogja waktu itu waktu melihat kayak ada museum dan lain-lain, toko-toko sejarah. Nah, kayak gitu saya waktu itu mendapatkan tugas kelompok, yaitu untuk merangkum semua informasi-informasi ya kayak waktu di sekolah kayak gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya tidak punya teman nih. Kebetulan ini kejadiannya bukan waktu pas lagi jalan-jalan ya, ini pas sudah selesai waktu study tour. Jadi waktu dapat pembagian tugas-tugas di sekolah gitu. Jadi, nah waktu itu teman-teman saya kan nggak punya kelompok gitu. Jadi akhirnya saya dipindahin ke teman yang lain. Nah kebetulan ini mungkin temennya kurang membuat saya nyaman gitu ya. Awal ceritanya begini, karena saya merasa mungkin dibilang difitnah sama adanya kurangnya komunikasi dari kelompok juga. Jadi begini, teman saya bilang gini, weh, gue kerjain aja semuanya gitu. Nah, dalam hati aku itu, wah, ya gimana ya, kayak kan buat gue nggak nyaman gitu, buat aku nggak nyaman. Akhirnya salahnya si aku
waktu itu nggak berani ngomong gitu ke teman-temannya. Akhirnya bukan berarti saya bilang iya gitu. Nah waktu di H-2 atau H-1 gitu kan, tiba-tiba tugasnya udah jadi gitu. Karena awalnya saya juga udah nanya di grup kelompok gitu, ini tugasnya gimana nih? Gak ada yang jawab, tiba-tiba udah jadi gitu. Terus akhirnya ya udahlah gitu. Terus aku nanya, mau lihat dong tugasnya kayak gimana bentuknya, maksudnya mau lihat hasilnya gitu. Ternyata hasilnya, gue nggak percaya sama gue, dia bilang gitu. Ya udahlah, mau gimana gitu. Itu salahnya saya di situ. Nah akhirnya apa? Akhirnya masalahnya itu mulai ketika teman saya yang mengerjakan itu malah dioper ke teman saya yang gak tahu perintah dari soalnya itu gitu. Akhirnya apa? Dipanggil lah di ruang BK gitu. Wah di situ bener-bener jadi drama lah. Harus ngurus ke kepala sekolah untuk minta tanda tangan, terus minta tanda tangan guru, dan kebetulan waktu itu juga disuruh dapat tugas karena perbaikan waktu itu untuk presentasi. Presentasinya itu dari kebetulan dari wakil kepala sekolah yang beri tugasnya, tapi sebelum itu kejadian itu belum terjadi karena waktu mulanya ada pandemi kayak gitu. Jadi teman saya tuh fitnahnya waktu diskusi dibilang gini, sebenarnya saya nggak tahu informasinya, tapi saya kayak rasa fitnah. Jadi dia bilang katanya yang dapat informasi, kata guru aku gini, itu kamu yang apa sih namanya ya? Kamu ya yang suruh teman kamu. Sebenarnya enggak. Itu dari teman saya. Saya pun juga nggak tahu, nggak dapat informasi kayak gitu. Ya, itu merasa fitnah buat saya. Jadi saya rasa nggak terima kayak gitu sebenarnya. Tapi karena posisi itu saya juga sudah bela. Tapi mau ngomong satu kelompok udah kena semua imbasnya kan. Dan siap-siap untuk presentasi. Dan tiba-tiba ada momen-momen di dalam hidup saya itu tiba-tiba kayak beruntung banget gitu. Sebenarnya gak beruntung banget sih, cuman sebuah ujian. Jadi kayak waktu itu kan pandemi kan, sebelum waktu udah mau di H-1 itu sekolah diliburin seminggu waktu itu kan. Nah akhirnya gak jadi lah di situ. Kadang yang itu membuat diri saya menjadi sebuah tragedi berat yang bikin saya jadi ketemu untuk interaksi orang jadi overthinking, jadi kayak gak percaya lagi sama orang gitu. Kadang dibilang kesel gitu kan. Waktu saya pindahan dari sekolah ke perkuliahan itu ternyata kadang waktu awal ketemu, waduh malu-malu gitu kan. Tapi di perkuliahan ini saya merasa kayak anaknya lebih welcome gitu, say hello gitu. Dan mungkin yang menjadi membedakan kalau dulu waktu itu saya kan dilabel kayak saya itu juga bukan anak yang dibilang prestasinya bagus, enggak, ya rata-rata lah kayak gitu. Dan terkadang saya di perguruan itu merasa lebih individualis, bagaimana tidak harus bergantung pada teman, tetapi menjadi pelajaran hidup saya untuk maju. Jadi saya lebih berani aktif, dan kalau menginginkan sesuatu ya kita harus bertanya sama usaha sendiri untuk bisa menggapai itu, gak usah malu gitu. Dan itu mungkin cerita yang menurut saya jadi kenangan indah bagi saya, dan itu mungkin bisa menginspirasi teman-teman juga buat kedepannya. Kalau misalkan ada masalah, jangan takut gitu, pasti nanti ada jalan keluarnya. Tuhan udah ngasih jalan hidupnya masing-masing, jadi nggak perlu takut. Dan mungkin di sini ada yang merasa begitu nggak, punya masalah yang nggak bisa diungkapin gitu, ada nggak? Ada. Ini cerita, oh enggak apa-apa sih. Ya sebenarnya itu gimana kita bisa mengubah diri kita lah, mengimprove diri kita menjadi lebih baik seperti itu. Dan itu yang mau saya sampaikan, karena itu merupakan kisah yang mungkin bisa saya ingat sampai sekarang, dan mungkin bisa menjadi pelajaran hidup ke depannya. Terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk para pembicara di depan. Nah, sekarang kita
kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Kalau bagi yang ada adik-adik yang mau bertanya kepada para pembicara ini yang sudah sharing mereka selama masa kuliah, boleh aja tanya aja sekarang. Atau kalau nggak ada yang mau, saya aja nanya nggak apa-apa. Nah, untuk para pembicara sini, boleh nggak sih kira-kira bagi kisi-kisi lah ya, gimana caranya hal pertama untuk dapat teman di masa perkuliahan itu gimana sih? Boleh dari paling kiri dulu. Ya. Oke, kalau menurut aku pribadi, cara untuk mendapatkan teman gitu ya. Ya. Itu kita untuk saat ketemu orang itu kita open aja dulu. Jangan sampai kita ngejudge orang itu sebelum kita bisa ngobrol sama mereka. Karena mungkin mungkin kelihatannya itu di pikiran kita itu buruk, tapi setelah kita ngobrol, kita akan lebih tahu gitu, gimana pribadi orang. Oke. Untuk Kavinka mungkin? Kalau saya pribadi sih lebih ke soal akrab aja ya, karena kan kalau kita pribadi kita kan nggak tahu nih pribadi orang kayak gimana, ya udah apa Oke. Alessa gimana? Kalau aku mungkin mulai dari B3 ya, B3. bahasa basi busuk. Waduh, apa tuh? Gimana coba jelasin? Kayak say hello, habis say hello baru kayak udah bahasa basi busuk aja mau sama laki-laki nggak apa-apa. Oke. Nah, Oke. Untuk yang terakhir, kawinnya mungkin gimana? Kalau aku sih mau gimana pun harus bilang tadi say hello atau yang ngomong bahasa basi juga gitu. Kalau kita nggak diam aja, pasti ada tidak pasti dalam diri kita gitu. Kita mana tahu gitu orang mau kenalan gitu kalau kita nggak mau membuka diri gitu. Oke. Nah, untuk adik-adik sekalian mungkin ada pertanyaan untuk kakak pembicara ini? Ada ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, saya akan tutup presentasi 30 menit ini dengan notasi bahwa kalian harus coba dulu, berani dulu untuk melangkah. Nanti semuanya bakal bergerak dengan sendirinya, semuanya akan terselesaikan. Gitu aja. Saya akan tutup dengan pantun. Jangan minum susu malam-malam, jangan makan bubur pagi-pagi. Kalau nunggu duit, simpen aja. Gak enak apa, gak apa-apa. Saya udah semangat, terima kasih. Oke, selanjutnya Kita kayak gini udah gimana ya? Ya kan kita jauh-jauh gini jauh. Tutup.